Sore itu, langit di atas hutan kencana berubah dengan cepat. Gumpalan awan yang semula kelabu terang mendadak menghitam pekat, seolah malam dipercepat beberapa jam dari waktunya. Cahaya matahari yang tadi masih tersisa perlahan ditelan bayangan tebal yang menggantung rendah. Raka Mahendra memperlambat laju motornya. Perasaannya terusik oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Awan hitam itu tampak terlalu dekat, hampir menyentuh pucuk-pucuk pohon jati yang berjajar rapat di kiri dan kanan jalan. Angin mendadak berhembus kencang dari samping, mendorong tubuhnya hingga ia harus mencengkram stang lebih kuat. Daun-daun kering beterbangan. Sebagian menabrak helmnya dengan suara berdesir yang mengganggu. Ia baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan di desa seberang. Demi sampai ke rumah sebelum gelap, ia sengaja mengambil jalan pintas melewati hutan. Jalur ini biasanya cukup ramai oleh truk kayu dan motor warga. Namun sore itu terasa berbeda. Terlalu lengang, terlalu sunyi. Seperti ada jeda yang tak biasa di antara alam dan waktu. Raka melirik kaca spion. Tidak ada kendaraan di belakangnya. Tidak ada suara mesin dari arah depan. Hanya desir angin yang makin liar. Paling cuma hujan sebentar, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, alam seolah menolak keyakinannya. Petir menyambar begitu dekat hingga suara gelegarnya mengguncang dada. Kilatnya menyilaukan pandangan Raka selama beberapa detik. Dunia seperti terbelah cahaya putih sebelum kembali gelap. Dan tepat setelah itu, hujan turun tanpa aba-aba. Bukan gerimis pembuka, bukan rintik peringatan. Air langsung tumpah dari langit seperti ember raksasa yang dibalikan. Dalam hitungan detik, jalanan berubah basah, pandangan mengabur, dan suara hujan menghantam aspal serta dedauman menciptakan gemuruh yang menelan segala bunyi lain. Raka menelan ludah. Ia sadar, ini bukan sekadar hujan biasa. Hujan mengguyur tanpa ampun, seperti langit benar-benar pecah di atas hutan. Air memantul dari aspal dan membentuk tirai tipis yang membatasi pandangan Raka hanya beberapa meter ke depan. Lampu motornya nyaris tak berguna di tengah kabut air yang pekat. Ia memperlambat laju kendaraan, berusaha menajamkan penglihatan. Di sebuah tikungan menanjak yang hampir terlewat, samar-samar ia melihat siluet bangunan kecil di sisi jalan. Raka segera membelok dan menepi. Di depannya berdiri bangunan sederhana dengan cat putih kusam yang sudah mengelupas. Atap sengnya berkarat dan berisik setiap kali dihantam hujan. Sebuah papan kayu tergantung miring di bagian depan. Tulisannya mulai pudar namun masih terbaca jelas. Pos Polisi Kencana. Raka mengerutkan kening. Ia sudah tak terhitung berapa kali melewati jalur ini selama bertahun-tahun. Namun entah mengapa, ia tak pernah benar-benar mengingat adanya pos di titik tersebut. Biasanya, yang ia lihat hanya deretan pohon dan semak yang rapat. Seolah-olah bangunan itu baru muncul sore ini. Di bawah emperan, terparkir sebuah motor hitam tua. Bodinya bersih, catnya mengkilap meski hujan sedang mengamuk. Tidak terlihat percikan lumpur atau tetesan air berlebihan di sekitarnya. Keberadaan motor itu membuat dada Raka sedikit lega. Setidaknya, ia tidak sendirian di tengah hutan yang mendadak terasa asing ini. Di dalam pos yang lembab dan dingin itu, suasana terasa jauh lebih sunyi dibandingkan gemuruh badai di luar. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi ruangan sempit tersebut. Cahaya yang masuk dari pintu hanya cukup untuk memperlihatkan siluet seorang pria yang duduk di bangku kayu panjang di sudut ruangan. Ia mengenakan jaket gelap dengan tudung terlipat rapi di punggung. Rambutnya tersisir rapi, seolah tak pernah disentuh angin kencang atau hujan deras. Pakaiannya tampak kering, tidak ada noda air di bahu atau lengan. Namanya Damar Adiwijaya. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menerobos badai. Aneh juga hujannya ya,
ucap Damar pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela yang buram oleh debu. Raka mengangguk, lalu melangkah mendekat. Mereka berjabat tangan. Dingin. Sentuhan itu membuat Raka menahan nafas sesaat. Tangan Damar terasa kaku dan sedingin es yang lama tersimpan di dalam freezer. Tidak wajar untuk seseorang yang sedang berteduh dari hujan. Namun ekspresi Damar tetap ramah. Ia berbicara dengan sopan, suaranya datar namun tertata. Ia bercerita tentang rencananya pulang ke desa sawahan, tentang niatnya membuka bengkel kecil agar tak perlu lagi sering bepergian jauh. Ia ingin lebih dekat dengan ibunya yang sudah tua. Raka mendengarkan dengan saksama. Cerita itu mengalir alami, bahkan terasa hangat di tengah hawa dingin ruangan. Anehnya justru di balik ketenangan dan kesopanan itulah, Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ganjalan halus di dasar pikirannya. Seperti ada bagian dari lelaki itu yang tidak sepenuhnya hadir di ruangan tersebut. Mereka berbincang cukup lama. Setidaknya, begitulah yang dirasakan Raka. Topik pembicaraan mengalir dari pekerjaan, kampung halaman, hingga cerita masa kecil Damar di desa sawahan. Suara hujan yang menghantam atap seng menjadi latar yang konstan, seperti irama yang mengisi jeda di antara kalimat mereka. Namun ketika Raka merasa percakapan itu sudah berlangsung belasan menit, ia mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Pukul 18.02. Ia mengerutkan kening. Baru saja tadi ia melihat angka yang sama. Raka menekan tombol layar sekali lagi. Animasi sinyal di sudut atas bergerak lemah, tanpa jaringan. Ia menunggu beberapa detik. Tetap 18.02. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba menepis pikiran aneh yang mulai merayap. Mungkin ponselnya bermasalah karena hujan. Mungkin baterainya terganggu. Namun perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Di luar, suasana terasa berbeda. Gemuruh hujan masih terdengar, tetapi tidak ada satupun suara kendaraan melintas. Tidak ada deru mesin truk kayu. Tidak ada klakson yang biasanya menggema di antara pepohonan. Jalan itu benar-benar mati. Seolah dunia berhenti tepat di sekitar pos tersebut, sementara bagian lain terus bergerak tanpa mereka. Raka perlahan menoleh ke arah Damar. Ia tertegun. Damar kini duduk dengan posisi berbeda, lebih tegak, menghadap langsung ke arah pintu. Padahal Raka yakin tidak mendengar suara bangku bergeser. Tidak ada langkah, tidak ada gerakan sekecil apapun. Ruangan itu terlalu sunyi untuk melewatkan bunyi seperti itu. Kadang, ucap Damar lirih tanpa menoleh. Yang kita kira tempat aman, justru bukan. Suaranya terdengar lebih dalam, seperti datang dari ruang yang lebih luas daripada pos kecil itu. Raka menelan ludah. Tanpa banyak bicara, Damar perlahan berdiri dari bangku kayu. Gerakannya tenang, hampir terlalu halus. Dari sebuah tas kecil yang entah sejak kapan berada di samping kakinya, ia mengeluarkan sesuatu yang terlipat rapi. Sebuah jas hujan plastik berwarna biru kusam. Lipatannya masih tajam, seolah jarang dipakai. Namun warnanya terlihat pudar, seperti benda yang lama tersimpan di tempat tertutup. "Pakai ini," ujar Damar sambil menyodorkannya. "Jalan malam lebih berbahaya." Raka spontan menggeleng. "Tidak usah, Mas. Nanti Mas yang butuh." Damar menggeleng pelan. Wajahnya tetap datar. "Saya sudah biasa dengan udara sini." Nada suaranya tidak memaksa, namun ada ketegasan yang sulit ditolak. Perlahan, Raka menerima jas hujan itu. Saat plastik biru itu berpindah tangan, sentuhan jari mereka bersentuhan kembali. Dingin. Bukan sekadar dingin karena hujan. Rasa itu menusuk hingga ke tulang, membuat Raka refleks menarik napas pendek. Seolah ada sesuatu yang ikut berpindah bersama jas tersebut. Ia segera mengenakannya. Anehnya, jas hujan itu terasa lebih berat dari seharusnya. Plastiknya tebal dan mengeluarkan bau lembab. Bau ruang tertutup yang tak tersentuh cahaya matahari bertahun-tahun. Raka mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Ia melangkah ke pintu, bersiap kembali ke motornya. Sebelum ia benar-benar keluar,
Damar mengangkat tangan dan menepuk bahunya pelan. Tepukan itu terasa berat. Terlalu berat untuk sekedar sentuhan biasa. Hati-hati, ucap Damar perlahan. Raka segera menyalakan mesin motornya. Suara knalpotnya terdengar nyaring, memecah kesunyian yang sejak tadi terasa menekan. Tanpa menoleh lagi ke arah pintu pos, ia memacu kendaraan menembus gerimis yang kini tinggal sisa badai. Jas hujan biru yang dikenakannya berkibar tertiup angin malam. Jalanan masih licin, namun entah mengapa terasa lebih terang dibandingkan beberapa menit sebelumnya. Raka terus melaju, berusaha menjauh dari bangunan yang membuat dadanya sesak tanpa alasan jelas. Beberapa menit kemudian, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Di sebuah ruas jalan lurus, ia memberanikan diri melirik kaca spion. Pos itu masih terlihat samar di kejauhan, berdiri di antara dua pohon besar seperti bayangan yang enggan menghilang. Namun ada yang berbeda. Motor hitam tua milik Damar sudah tidak ada di sana. Raka menajamkan pandangannya, memastikan dirinya tidak keliru. Emperan pos terlihat kosong, tidak ada cahaya lampu, tidak ada siluet kendaraan, tidak ada sosok yang berdiri di pintu. Padahal ia baru saja pergi beberapa menit lalu. Ia tidak mendengar suara mesin menyala, tidak mendengar deru motor yang menyusul di belakangnya. Bahkan dalam kesunyian tadi, suara sekecil apapun pasti terdengar jelas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Raka segera membuang pandangan dari kaca spion dan fokus ke jalan. Tangannya mencengkram stang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa ratus meter kemudian, suasana berubah. Sebuah truk pengangkut sayur melintas dari arah berlawanan. Lampunya menyilaukan. Disusul suara motor lain di belakangnya. Deru mesin dan percikan air kembali terdengar seperti biasa. Jalan yang tadi terasa mati kini kembali hidup. Seolah-olah dunia yang sempat berhenti di sekitar pos itu baru saja diputar ulang. Raka menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati. Apakah ia benar-benar baru saja berteduh dari hujan biasa? Keesokan harinya, cuaca berubah cerah, seolah badai kemarin tak pernah terjadi. Matahari bersinar terik, mengeringkan sisa genangan air di halaman rumah Raka. Namun, pikirannya masih tertahan pada pertemuan di pos itu. Jas hujan biru telah ia lipat rapi. Sesuai alamat yang diberikan, Raka memacu motornya menuju desa Sawahan. Desa itu tidak terlalu besar, jalanannya sempit, diapit rumah-rumah sederhana dengan halaman yang ditanami berbagai bunga dan tanaman hias. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan rumah bercat hijau pucat dengan pagar kayu rendah. Halamannya penuh bunga berwarna-warni yang tertata rapi, terlalu rapi untuk rumah yang tampak begitu sunyi. Raka mematikan mesin motornya dan melangkah mendekat. Ia mengetuk pintu kayu dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan paruh baya berdiri di sana. Wajahnya lembut, namun sorot matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Kesedihan yang tak sepenuhnya sembuh oleh waktu. Ia adalah Ibu Ratna. "Permisi Bu, maaf mengganggu," ucap Raka sopan. "Saya mau mengembalikan jas hujan milik Mas Damar. Kemarin sore saya bertemu beliau di pos dekat hutan saat hujan deras." Raka menyodorkan jas hujan biru itu. Wajah Ibu Ratna berubah. Warna di pipinya perlahan memudar. Tangannya yang semula memegang pintu mulai gemetar halus. Matanya terpaku pada jas hujan tersebut, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di hadapannya. "Damar," bisiknya pelan. Ia menatap Raka dengan pandangan campuran antara rindu dan ketakutan. "Anak saya sudah meninggal 5 tahun lalu." Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa seperti menghantam dada Raka dengan keras. Udara siang yang panas mendadak terasa dingin. Ibu Ratna mempersilahkan Raka masuk. Ruang tamunya kecil namun tertata rapi. Aroma minyak kayu putih bercampur wangi bunga melati kering memenuhi udara, menghadirkan suasana tenang yang kontras dengan cerita yang akan diungkapkan. Perempuan itu duduk perlahan. Tatapannya tak lepas dari jas hujan biru yang kini tergeletak di atas meja. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. 5 tahun lalu, Damar pulang kerja saat hujan badai turun deras. Persis seperti yang Raka alami kemarin. Ia sempat mengirim pesan kepada ibunya,
mengatakan bahwa ia akan berteduh di pos polisi Kencana sampai hujan mereda. Namun malam itu angin terlalu kuat. Sebuah pohon besar di samping pos tumbang setelah tersambar petir. Bangunan kecil itu runtuh sebagian, tertimpa batang dan atap seng yang terlepas. Damar ditemukan keesokan paginya di bawah reruntuhan. Ia meninggal di tempat. Motor hitamnya masih terparkir di depan pos, nyaris tanpa goresan. Seolah ia memang hanya berhenti sebentar. Tapi jas hujan birunya tidak pernah ditemukan, ucap Ibu Ratna lirih. Air mata mengalir pelan di pipinya. Itu pemberian terakhir saya sebelum dia berangkat kerja hari itu. Tangannya bergetar ketika menyentuh plastik biru di meja. Raka tak mampu berkata apa-apa. Jas hujan itu ada di hadapannya. Beratnya, dinginnya, bahkan bau lembabnya, semua masih terasa nyata di ingatannya. Tidak mungkin ia salah. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari sepenuhnya bahwa yang menemaninya di pos kemarin bukanlah seseorang yang seharusnya masih hidup. Beberapa hari kemudian, Raka kembali melewati jalur hutan Kencana. Kali ini ia sengaja datang saat matahari sedang tinggi-tingginya. Jalanan ramai, kendaraan silih berganti melintas seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada firasat ganjil. Namun saat mendekati titik yang ia ingat, dadanya kembali terasa berat. Ia memperlambat motor dan berhenti di antara dua pohon besar yang dulu menaungi pos itu. Ia turun perlahan, memandangi sekelilingnya dengan seksama. Tidak ada pos, tidak ada dinding kusam, tidak ada atap seng berkarat, tidak ada pintu kayu berderit. Yang ada hanya tanah tak rata, ditumbuhi semak belukar dan rumput liar yang tinggi. Sisa pondasi semen terlihat samar, tertutup lumut tebal dan retakan waktu. Di sampingnya, bekas batang pohon besar membusuk menyatu dengan tanah. Mungkin pohon yang dahulu tumbang. Tempat itu tampak seperti telah lama ditinggalkan. Seolah bangunan yang dimasukinya beberapa hari lalu tak pernah benar-benar ada. Raka melangkah mendekat. Panas matahari menyengat kulitnya. Namun hawa di sekitar pondasi terasa lebih sejuk. Ia berdiri diam, mencoba menyatukan ingatan dengan kenyataan di hadapannya. Mustahil. Ia mengingat jelas bangku kayu panjang itu, bau lembab di ruangan, suara hujan di atap seng, dan sosok lelaki berjaket gelap yang duduk dengan tenang. Angin berembus pelan, menggoyangkan daun-daun jati di atasnya. Desiran itu terdengar seperti bisikan yang tak jelas arah datangnya. Lalu, di antara suara angin dan jauh samar deru kendaraan, Raka mendengar sesuatu. Tipis, sangat tipis. "Hati-hati di jalan, Mas." Suara itu lembut, datar, dan begitu familiar. Tubuh Raka membeku sesaat. Namun ia tidak menoleh. Ia tahu, jikapun menoleh, yang akan dilihatnya hanyalah semak belukar dan reruntuhan sunyi yang tak pernah diakui waktu. Beberapa hal memang tidak dimaksudkan untuk dipastikan. Cukup untuk diingat. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Raka. Ia tak pernah lagi memaksakan perjalanan saat langit mulai menggelap. Setiap awan mendung menggantung rendah di atas hutan Kencana, ia memilih menepi lebih awal. Di warung yang ramai, di pom bensin kecil, atau dimanapun yang benar-benar terasa nyata. Ia tidak lagi mengabaikan firasat. Ia sadar, seringkali keselamatan bukan soal keberanian, melainkan soal kapan harus berhenti. Garis antara selamat dan celaka ternyata sangat tipis. Kadang hanya dipisahkan oleh satu keputusan kecil, berteduh atau terus melaju. Dan Raka tahu, sore itu ia selamat bukan semata karena kebetulan. Di antara hujan yang turun tanpa aba-aba, di antara senja yang datang terlalu cepat, di jalur hutan yang sunyi dan sering diselimuti kabut tipis, ada seseorang yang belum benar-benar pulang. Seseorang yang tetap berada di titik itu. Bukan untuk menakut-nakuti para pengendara yang lewat. Bukan pula untuk mengganggu perjalanan siapapun. Melainkan untuk berjaga.
untuk memastikan tak ada lagi yang pulang dalam sunyi seperti dirinya dahulu. Di bawah reruntuhan, ditemani hujan dan petir yang tak memberi ampun. Di reruntuhan yang kini tak terlihat mata, di antara dua pohon besar yang berdiri setia di tepi jalan, Damar tetap ada. Diam, tenang, menunggu senja berikutnya turun terlalu cepat. Penjaga terakhir di hutan kencana.